semuanya. Semoga pagi ini dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana itu Yesus sebagai pemenuhan janji Allah di dunia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus itu disebutkan sebagai manusia sekaligus dengan Allah. Nah, berarti Yesus itu hebat dong? Ya, iya, hebat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nah sekarang sediakan bukumu di depanmu sambil lihat-lihat, sambil dengarkan. Nah, supaya pembelajaran ini nanti kamu bisa pahami. Nah, ini bukan masalah soal susah atau mudahnya pembelajaran, tapi kita tetap harus tahu sedikit apa sih yang kita pelajari hari ini. Nah, buka bukumu halaman 7 sampai 10 nanti itu akan kita pelajari bagaimana sebenarnya Yesus itu sebagai Allah dan sekaligus sebagai manusia. Nah, pelajaran yang lalu dan mungkin juga pada waktu kita kelas 7 kita sudah mempelajari bagaimana Yesus itu dikatakan manusia itu secitra dengan Allah. Kenapa dikatakan bahwa manusia itu secitra dengan Allah? Nah, Yesus juga di sini disebutkan sebagai manusia sekaligus Allah. Berarti kedua-duanya sebagai Allah, sebagai citra manusia ada dalam diri Yesus. Nah, apa sih ciri-ciri kemanusiaan itu? Apa ciri-ciri manusia itu? Coba dulu kamu pikirkan. Apa sebenarnya ciri-ciri manusia itu? Nah, manusia itu dilahirkan, ya kan? Berjenis kelamin, marah, kecewa, sedih, gembira, sakit, bahkan mati. Nah, itu semua dialami oleh Yesus sebagai manusia. Apakah Yesus itu lahir? Ya, jelas lahir. Itulah yang kita rayakan pada Desember. Apakah Yesus itu pernah marah? Pernah. Dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena Bait Allah itu dijadikan sebagai tempat berdagang. Sedih pernah, gembira pernah, sakit pernah, mati pun pernah. Nah, tapi kematian itu tidak sampai di situ. Yesus itu tetap bangkit dari antara orang mati. Apakah manusia itu mempunyai dimensi rohani dan jasmani? Ya, jelas ada. Kita mempunyai pikiran, kita mempunyai jiwa, dan kita mempunyai badan. Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus itu mempunyai badan, jelas. Yesus mempunyai jiwa, jelas. Yesus mempunyai moral, jelas. Nah, itulah ciri-ciri kemanusiaan Yesus yang terdapat dalam buku ini. Kita lihat nanti, kamu bisa baca nanti di bukumu halaman 8 bagaimana sih ciri-ciri manusia yang dimiliki Yesus juga. Yesus juga memiliki hal yang sama. Nanti untuk memperjelaskan lebih jelas, coba kamu baca nanti Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Bagaimana disebutkan di situ bahwa Yesus itu benar-benar sebagai manusia biasa seperti kita. Jangan takut. Apakah Yesus pernah takut? Pernah. Waktu dia mau disalibkan, ditangkap, Yesus takut sampai keringatnya, sampai air matanya berubah menjadi darah. Itulah saking takutnya Yesus. Berarti Yesus pernah takut? Pernah. Tapi apakah Yesus itu tinggal dalam ketakutan lalu tidak melakukan karya? No. Dia tetap melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana pula disebutkan bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah? Nah, nanti sangat jelas dikatakan pada Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu bagaimana Yesus itu membuat mukjizat, kemudian maka dalam diri Yesus itu tampaklah secara sempurna kedua dimensi tadi, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani, atau dimensi kemanusiaan itu dan dimensi kealahan yang dipunyai Yesus. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh juga menjadi Allah satu-satunya yang hidup.
Dan dalam diri Yesus itu ada dimensi kedua-duanya. Kalau kita hanya punya satu, hanya kemanusiaan yang walaupun kita mempunyai jasmani dan rohani, tapi tidak sama dengan Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu juga manusia sendiri. Jadi kedua dimensi itu dipunyai oleh Yesus. Nah, semoga dalam pembelajaran ini kamu memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dadah, selamat pagi, salam sehat.